Halo Tiangu. Aku tidak mencuri. Aku tidak. Anak jalanan. Berani mencuri di sini. Cari mati. Kumohon, lepaskan aku. Aku tak akan ulangi. Ada apa? Tiangu. Anak jalanan ini mencuri di restoran kami. Ajari dia pelajaran. Buang jauh-jauh. Tunggu. Nak, ada apa? Paman, aku tidak mencuri. Aku hanya ingin bungkus sisa makanan untuk adikku yang sakit. Dia kelaparan. Diam saja. Ambil ini. Uang ini untuk berobat adikmu. Ingat ya, namaku Lu Dingtian. Kalau lapar nanti, datang ke restoran ini, makan gratis. Dasar bocah. Lu Dingtian, aku pasti balas budimu. Lu Dingtian. Perusahaanmu ada dana ilegal, pencucian uang, buka kasino ilegal, dan pelanggaran hukum lain. Ikut kami sekarang. Apa? Ada apa ini? Kakak, ini salahku. Aku tak dengar nasihatmu. Semua salahku. Tiange, ini salahku. Semua salahku. Tiange. Salahku. Tak didik kamu baik-baik. Aku kakak, ini akan kupik. Ada uangku di Jintong Securities. Tolong jaga baik-baik. Baik, Tiange. Tenang saja, tak akan ada masalah. Tiange. Kyong-kyong. Ayah. Jangan nangis. Nak, Dazhi pria bertanggung jawab. Jalani hidup baik dengannya. Dasar bocah, anak perempuan kuserahkan padamu. Diam saja. Di dalamnya ada 10 juta. Ini mahar untuk Kian-Kian. Tak bisa hadir di pernikahanmu. Perlakukan Kian-Kian baik-baik. Tenang ayah. Akan kuperlakukan Kian-Kian baik. Hentikan tangisnya. Ayah. Papa. Wah, Nyaman sekali. Dunia luar memang lebih baik. dengar ya. 10 tahun lalu, Bro Tian di kota Binjiang. Dia orang yang sangat dihormati. Hari ini, Bro Tian bebas hari ini. Akarannya. Pasti bikin kalian kagum. Bro Tion, kedepannya mohon, bimbing kami ya. Asal Bro Tian mau bantu, kita pasti bisa bangkit kembali. Sekarang aku cuma orang biasa. Sambutan mewah begini. Bro Tion. Kedepannya harus perhatikan aku ya. Bro Tian. Kita kan teman sekamar tahanan. Tolong bantu aku ya. Seharusnya Li Chao yang jemput. Sudah 10 tahun. Rupanya dia belum lupa padaku. Li Chao mana? Li Chao siapa? Pergi sana, aku gak kenal. Halo Brother Long. Waduh. Ini kan Lu Dingtian si Bro Tian. Bahkan tak ada anak buah. Yang jemput kamu. Mereka ini. You can untuck jemput Bro Tian. Bro Tian. 10 tahun lalu, Lu Dingtian dulu mungkin berpengaruh. Tapi sekarang, dia siapa? Bro Tian apa itu? Cuma jago omong kosong. Ziimut. Kakira. Dia punya pengaruh besar. Nyatanya nol besar. Buang-buang waktu. Brother Long yang punya koneksi. Kita dulu satu blok penjara. Setelah bebas, mohon bantuannya Brother Long. Brother Long. Tolong perhatikan kami. Mau ikut aku? Ayo naik mobil. Cepetan pergi. Brother Long pelan-pelan. Brother Long hati-hati. Masa lalu sudah berlalu. Nanti cari Li Chao. Minta uang itu kembali.
lalu cari Kian-Kian. Sudah 10 tahun. Entah bagaimana gadis itu kehidupannya sekarang. Tian. Sudah bertahun-tahun. Jangan kau lupa aku. Direktur Zhang, Lu Dingtian sudah bebas. APA. Paman Lu bebas lebih cepat. Urusan besar begini. Kenapa tidak beritahu sebelumnya? Siapkan mobil. Aku akan jemput Paman Lu sendiri. Direktur Zhang, kami dapat kabarnya telat. Kalau berangkat sekarang, mungkin sudah terlambat. Kalau gitu ke Hotel Perdamaian. Paman Lu pasti di sana. Sepuluh tahun. Restoran ini tak banyak berubah. Acau. Kaktian. Wahahaha. Kaktian, bebas dari penjara. Kok enggak kasih kabar? Aku bisa jemput Kaktian. Lu Dingtian, bos GW, bahaha. Ayo cari bantuan. Kaktian. Oke. Acau, aku datang untuk Kaktian. Di sini, enggak cocok ngobrol. Ke ruang kerja yuk. Sip. Aku yang urus. Ambil ini. Ayo. Hahaha, Kaktian, masuk. Masih ingat? Hahaha. Aduh, aku lupa. Dulu Kaktian duduk di sini. Karena Kaktian sudah kembali. Kaktian, silahkan duduk. Tidak, aku sudah mundur dari urusan dunia hitam. Ini kursi milikmu. Kalau Kaktian bilang gitu, ya udah aku ambil. Tidak. Kaktian, tahu nggak, selama Kaktian di penjara, kami semua selalu kangen. Acau. Aku datang untuk minta kembali uang di Jintong Securities. Bang. Uang apa? Itu uang 30 juta. Di Jintong Security, sebelum Mazuk Panjara. Kutitipkan pada... Oh, uang itu, aku ambil tapi, pengin nambahin. Untung buat Kaktian. Diputar lagi. Tap. Gak nyangka, pasar turun terus. Habis semua. Apa? Kaktian, jangan-jangan, nyalahin kami? Itu 30 juta. Masa nggak sisa sama sekali? Kaktian, nggak percaya kami? Bukan, Acau. Aku percaya kamu. Tapi uang itu untuk anakku. Kaktian, uangnya sudah habis. Mau bayar pun, aku nggak bisa. Acau, aku baru bebas. Nggak punya tempat. Tolong carikan. Pekerjaan. Kaktian, katakan saja, Hotel Perdamaian, milikmu. Tidak. Aku hanya mau hidup tenang. Carikan pekerjaan. Baik. Aku mengerti. Antar Kaktian, mencari kerja. Silahkan, Kaktian. Aku ingat, di depan hotel, butuh tukang semir. Zuru Lu Dingtian. Saya. Dulu jadi bos. Sekarang, jadi tukang semir. Boss John. Perintah Bapak sudah selesai. Berangkat. Sudah 10 tahun, akhirnya bisa ketemu Paman Lu. Paman Lu. Masih ingatkah pengemis kecil dulu? Kaktian, ya, warung kami benar-benar tak ada lowongan lagi. Mau tak mau harus merepotkanmu untuk bersihkan sepatu tamu yang lewat. Apa katamu? Suruh aku bersepatu di pintu? Memanggilmu Kaktian, kosok penting sih. Mau duit nggak? Nggak mau ya minggir. Aku mau. Aku kerja. Ngapain melotot? Kebetulan sepatuku kotor. Bersihin dong. Siapa sangka, 10 tahun lalu, Kaktian yang jagoan, sekarang ngelap sepatuku. Waduh, jago juga caramu, keren betul.
Kakui. Dia dulu anak buah Lu Ding Tiat. Jangan-jangan. Wahahaha, Kakui. Apa kabar hari ini? Siapkan ruangan VIP untuk Kakui. Sudahlah. Li Chao bilang Kak Tian pulang. Di mana dia? Lausan. Ayah. Kak Tian. Benar-benar pulang. Ani maksudnya APA? Siapa yang berani? Berani suruh Kak Tian bersepatu? Kau ya? Berani suruh Kak Tian bersepatumu? Hei, Lausan. Lupakan. Kakui. Aku cuma sesaat tergoda. Takkan berani lagi. Bocah kurang ajar. Dengar baik-baik. Hari ini Kak Tian memiliki ampun. Kau siapa? Berani suruh Kak Tian bersepatumu? Sudahlah. Kak Tian. Jangan tersinggung ya. Kau masuk penjara 10 tahun. Bocah-bocah ini sudah tak kenal lagi. Tapi sejujurnya, Kak Tian, keterampilan bersepatumu memang oke banget. Lihat nih sepatuku. Sudah kotor. Kak Tian, gimana kalau kau bersin juga? Anak ketiga. Apa maksudmu? Namanya Kuige. Saudara Tuhan. Ada Lao Tian. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Ayolah. Bagus sekali. Anak ketiga. Hahaha ups. Aku akan bilang. Seni semir sepatu Tian Ge bagus. Bagaimana dengan itu? Tidak puas. Puas. Kau bilang kenapa kita tidak tahu Tuhan dan kerajinan ini? Ya, hahaha. Apa? Jenderal Zhang menerima pesan. Li Chao dan Wang Kui membawa beberapa orang. Hinalu di depan hotel. Ini. Cepat. Ya. Paman, jangan khawatir. Saya pasti akan melaporkan kebaikan tahan ini. Saudara Tuhan. Ini harus dikatakan. Kerajinan Anda jauh lebih baik dari pelayan saya. Kau tahu itu. Saudara Tuhan. Maka saya tidak harus jaga bisnis Anda. Sepatu Anda sangat kotor. Bagaimana cara mencampur adukan saya? Belum terburu-buru. Biarkan Tuhan memberikanmu. Hahaha. Yo. Saudara Tuhan lelah. Apakah kamu lelah? Tidak, saudara-saudara. Bantu Anda bangun dan bangun. Li Chao. Wang Kui. Apakah Anda layak untuk saya? Jika bukan aku, kalian semua, bajingan kecil di jalan. Jika tidak ada aku, bisakah kalian hari ini? Hahaha. Anda juga mengatakan, itu dulu. Sekarang, aku memberimu makanan. Un truc siapa saya. Aku sudah 10 tahun di penjara. Apakah kamu melakukan ini padaku setelah keluar? Benar. Ya. Kau masuk penjara untukku. Lalu bagaimana? Salahkan dirimu karena bodoh. Apa yang harus dipercaya? Sekarang, aku bos ini. Li Chao. Saya pikir Anda salah paham. Aku kembali. Aku tidak ingin bertarung dengan... Saya hanya ingin uang saya kembali. Uang itu. Aku meninggalkan putri. Kau kembalikan uang itu padaku. Kau hanya perlu mengembalikan uang. Aku akan segera menghilang. Baik atau tidak, berikan aku kembali. Hei, lihat cepat. Hei, Tuhan, mohon padaku. Dia mohon padaku. Hahaha. Saudara Tuhan. Berkata. Memiliki sikap memohon. Oh, hei, jangan berhenti. Saudara Tuhan, cahaya, ini berlutut. Tidak bisa. Hai, itu benar. Saudara mungkin lelah. Belum terburu-buru. Bantu Tianten. Hahaha. Hai, dia benar-benar percaya. Hahaha. Saudara Tuhan, jangan menatapku seperti ini. Aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Hahaha.
Dengan identitas Anda saat ini, mengapa meminta 30 juta? Ini 3.000. Itu saudara yang menghargai Anda. Aduh, aku tidak pernah memikirkannya. Kakak yang dulu berangin. Bagaimana bisa ada hari seperti itu? Ya, Super. Kau juga cukup murah hati. $3.000. Kau bilang, berapa banyak pasang sepatu yang harus dipoles untuk mendapatkan uang? Hahaha. Berikan 30 juta kembali padaku. Aku bilang padamu, 30 juta Anda, saya sudah lama menyia-nyiakan. Hahaha. Oh, benar. Aku akan memberitahu Anda sesuatu. Awalnya, Kau 10 tahun penjara. itu juga biro saya. Aku akan mengantarmu. Hahaha. Mengapa? Kenapa? Aku membawa kalian. Jadilah saudara kandung. Mengapa kalian melakukan ini padaku? Mengapa? Karena kau bodoh. Apa yang harus dipercaya? Hahaha Zorga. Kau tidak mengerti. Anda berbicara tentang Anda. Jika kau tidak masak, aku dan Super. Bagaimana kita berdua bisa? Apakah ini alasannya? Kau tahu apa? Aku tidak membiarkanmu. Mati di penjara. Sudah memberimu wajah. Hai. Kalian berdua Mimotonnya. melempar sedikit lebih jauh. Hei, jangan kotor. Kebersihan restoran. Kenapa? Kau berani mencoba. Siapa kalian? Berani menyebar liar di tempat saya. Paman Lu. Aku terlambat. Onda adalah. Paman Lu. Apakah kamu lupa? 10 tahun yang lalu di depan hotel. Anda memberi seorang pengemis kecil $2.000. Aku pengemis kecil itu. 10 tahun lalu. Apa yang kamu lakukan? Mimigang. Itu kamu. Paman Lu. $2.000 Anda. Tidak hanya menyelamatkan nyawa adikku. Juga menjadi saya, ember emas pertama di jalan menuju kewirausahaan. Sekarang, aku datang untuk membayar. Aduh hei. Pengemis bau. Kau bilang kau bertarung. Saya pikir siapa? Ternyata itu pengemis kecil. Seorang pengemis bau. Hasilkan uang. Saya tidak tahu nama belakang saya. Bawa beberapa orang untuk membodohiku. Berani mengertak paman saya. Biarkan mereka mencoba. Rasa menjadi pengemis. Tunggu sebentar. Siapa yang berani bergerak? Tunggu sebentar. Adik laki-laki, dengarkan aku. Anda tidak bisa melawan mereka. Cepat pergi. Paman Lu. Seperti mereka. Sampai tanpa rasa terima kasih. Mereka sudah murah. Anak laki-laki, Pamanmu. ini untukmu. Bawa biba apa ikan busuk udang. Pikir kau bisa berurusan denganku. Pengemis bau. Kau juga tidak dibinjam. Bertanya. Aku tahu. Dengan siapa? Grup Longteng. Kau percaya padaku. Sebuah telepon akan membuat kalian tidak ada tempat pemakaman. Grup Longteng. Aku lupa. Saudara Tuhan baru saja keluar dari penjara. Grup Lian Longteng. Aku tidak tahu. Grup Longteng yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Raksasa. Shebol global. Grup Longteng, manajer kota Binjiang Cui Liang, adalah saudaraku yang baik. Kalian tidak bisa hidup dengan saya. Ini melawan Grup Longteng. Cui Liang juga buta. Dengan orang-orang seperti Saudara. Aku akan pergi. Manajer Cui adalah apa yang bisa Anda tegur? Cari mati? Super Saudara, panggil Menir Chet. Biarkan Menir Chet datang dan berkemas sendiri. Anak laki-laki, tunggu sampai mati. Adik laki-laki, cepat pergi. Untuk saya, menyinggung grup Longteng tidak layak. Paman, jangan khawatir. Aku hanya ingin Cui Liang. Jelaskan padaku. APA dia, bagaimana cara menjadi manajer ini? Anak laki-laki, manajer C akan segera tiba. Anda sekarang. Berlutut.
Kang Kul, minta maaf. Aku akan menunggu, dan bisa membantu Anda. Meneer C mungkin tidak bisa. Aku mengampuni hidup. Jika kau berlutut sekarang, Cangkul mengakui kesalahan. Aku juga bisa memikirkannya, menyelamatkan hidupmu. Super Saudara, saya pikir anak ini. Aku benar-benar tidak tahu cara Meneer Chen akan mati. Meneer Regional Grup Longteng. Aku membunuh semut. Harus sederhana. Aku tidak pernah berpikir, seorang manajer regional dari Longteng, bahkan ada kekuatan sebesar itu. Beritahu, Departemen Personalia, cabut Cui Liang dari kelompok, semua posisi. Ya. Dia ingin mengangkat posisi Meneer Choi. Anda adalah grup Longteng, ketua. Pengemis Bao, apakah Anda memiliki otak? Ada masalah? Adik laki-laki, jangan lakukan itu. Cepat pergi, Perji. Paman, jangan khawatir. Dia tidak bisa diwakili oleh Cui Liang, grup Longteng. Siapa bilang aku tidak bisa mewakili grup Longteng? Manajer Kui. Aduh. Siapa bilang aku tidak bisa mewakili grup Longteng? Tuan Kui, kau di sini, barusan. Seseorang memarahi Anda. Dia bilang kau buta. Pergi saja. Adik laki-laki, dengarkan aku. Anda akan mengambil semua hal. Semua mendorong saya. Tidak ada yang mendengar. Paman Lu. Tidak mendengar. Orang yang berani memarahi saya Cui Liang. Saya bertemu untuk pertama kalinya. Aku akan melihat siapa. Begitu sombong. Ini aku. Kau sudah tua. General Jean. Saudara Kui, itu dia. Jangan letakkan di mata. Ini melawan grup Longteng. Dia membunuhnya. Pazong, Memberinia. Kau, ini, Saudara Kui. General Jean. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Saya mendengar bahwa Meneer Chou, Tipenjang, tapi sosok yang menutupi langit hanya dengan tangan. Tidak. Beng Kui, ngapain kamu begini? Bang Shui, apa maksudmu ini? Dia cuma pengemis. Diam kalian semua. Direktur Zhang. Dengar penjelasanku. Aku dengar mereka bilang, kamu datang ke sini untuk membunuhku? Beng Kui, kami berdua selalu setia padamu. Bang Shui, kamu Meneer Regional, grup Dragon Rise. Ngapain takut sama dia? Kalian mau bunuh aku? Tahu tidak siapa dia? Dia adalah Direktur Utama Grup Dragon Rise. Dia Direktur Zhang dari Dragon Rise. Direktur Zhang. Mohon, kami tak tahu diri. Ampuni nyawa hina. Kami ini. Ya, benar. Kami salah kali ini. Mohon maafkan kami. Orang tak tahu terima kasih, seperti kalian. Tak pantas hidup. Tunggu. Paman Lu. Kak Xian, aku salah. Ampuni kami, Kak Tion. Kami benar-benar menyesal. Kak Xian, kita kan saudara. Kakak paling setia kawan. Tolong, lepaskan aku kali ini. Kizisya kawan, Persaudaraan? Salahkan dirimu yang bodoh. Masih percaya, persaudaraan palsu. Aku sudah berkorban untuk kalian. 10 tahun masuk penjara. Tapi hasilnya? Malah kalian yang disebut saudara memberiku pelajaran berharga. Terima kasih Kak Tion. Paman Lu. Mereka. Aku lelah dengan dunia kriminal ini. Kak Xian. Di kartu ini ada 50 juta. Tabunganku bertahun-tahun, lebihnya. Anggap hadiah untukmu. Ini tidak cukup. Paman Lu, selama 10 tahun Bapak di penjara. Mereka merebut segalanya, menguras keuntungan. Hari ini bisa kuampuni. Tapi Samuel Harda harus dikembalikan. Hah? Ada masalah? Ada keberatan? Tidak ada. Tidak masalah. Sebelum besok, restoran dan perusahaan kembalikan ke Paman Lu untuk kalian.
Jangan pernah muncul lagi. Aco. Adik. Terima kasih. Paman Lu. Andai dulu Bapak tak menyelamatkanku, aku sudah mati kelaparan. Mana mungkin sampai seperti ini. Aku yang harus berterima kasih. Terima kasih. Dengan uang ini, akhirnya aku bisa menemui putriku. Grup telah mencabut semua jabatanmu. Direktur Zhang, aku hanya sesaat linglung. Maafkan aku kali ini. Aku janji, tidak akan mengulangi lagi. Direktur Zhang. Direktur Zhang. Kirim beberapa orang bantu mereka. Kembalikan perusahaan restoran seutuhnya pada Paman Lu. Siap, Direktur Zhang. Paman Lu. Grup Longteng kami di kota Binjiang punya banyak bisnis. Semua bisnis ini bisa diserahkan ke perusahaanmu. Tidak sampai setahun. Tidak. Terima kasih. 10 tahun penjara sudah membuatku terasing. Lagipula. Di usiaku ini, sudah tak ada tenaga dan tak mau berjuang lagi. Kalau begitu Paman Lu, apa rencana selanjutnya? Aku ingin menjenguk putri. Saat aku masuk penjara 10 tahun lalu, putriku baru menikah. Aku bahkan tak bisa hadir di pernikahannya. Putrimu selama ini, hidupnya baik-baik saja? Ya. Cukup baik. Setelah masuk penjara, aku selalu menerima surat dari putriku tiap bulan. Menantuku ini, pria yang bisa diandalkan, ibu mertuanya, juga wanita bijaksana. Lu Qian, kamu Tulia, tak dengar aku pulang? Cepat ambilkan sandal. Ma, tadi aku sedang memetik sayur. Cepat masak. Sepertinya Bapak puas. Jengkin menantu. Tentu saja. Aku sendiri yang memilih menantu untuk putriku. Dia ini jujur, berbudi, dan berbakti. Tapi, katanya 2 tahun terakhir, bisnisnya agak bermasalah. Aku ingin bawa uang pulang, memberikannya padanya, untuk membantunya. Paman Lu jago menilai orang. Bagaimana kalau kita buka lowongan manajer di kota Binjiang? Suruh menantumu bekerja di sini. Aduh, tak enak hati. Kita keluarga sendiri. Suruh HR mengatur. Siap. changeant. Terima kasih. Bu. Megan. Sion. Aku punya kabar besar untukmu. Kabar apa? Brother Bao bilang, asal kamu mau, utangku padanya akan dihapus. Li Daji. Kau masih manusia? Sayang, duduk dulu. Dengarkan aku. Bantu aku sekali lagi. Utangku jutaan rupiah. Bunganya terus menumpuk. Sudah belasan juta. Kalau tak mau bantu, kakiku akan dipatahkan. Sudah kukatakan, jangan berjudi. Tapi kau dengar? Ayahku memberimu jutaan. Kau habiskan untuk judi. Sion. Bantu aku sekali lagi. Aku bersumpah pada aku janji akan memperbaiki diri. Kau masih manusia? Kau berani menentangku? Akhirnya ketemu Kian. Aku dan Paman Lu naik duluan. Kamu tunggu di sini. Itu Direktur Zhang. Ayo, Paman Lu. Berani-beraninya kau mengancamku. Bu. Udah cukup belum sih? Bisa nggak lihat HP dengan tenang? Di sini tempatnya. Paman Lu. Aku ketuk pintunya ya. Aïe. Siapa itu? Sebentar datang. Mertua. Lu Dingtian, kok kamu bisa datang? Mertua. Aku baru keluar penjara. Mau jenguk Kian. Kian ada di rumah? Cincin. Dia sedang keluar. Datang lagi lain kali ya. Bu. Mingir. Kian.
Kiong. Apa yang kau lakukan? Kiong. Aku jelas dengar tadi. Suara Tongjizong Kiong. Salah dengar kamu. Mana ada suara Chan? Siapa yang berani ganggu dia? Kenapa ada darah di lantai? Ini bukan darah. Ini saus tomat. Di mana anak? Hammond. Suara tadi, sepertinya dari kamar mandi. Hehehe, apa maksudmu? Kiong. Lepaskan. Kiong. Kamu di dalamnya? Apa yang terjadi? Apa mereka berdua mengganggumu? Ludington, jangan asal ngomong. Siapa yang ganggu Chan? Ya, Aduh, Kiong. salah dengar kamu. Paman Lu. Aku juga dengar. Di kamar mandi. ya. Aku baik-baik saja. Pergilah. Kiong. Apa maksudmu, Kiong? Ya. Pergilah. Aku tak ingin melihat. Mertua, kian-kian lagi kurang enak badan. Mungkin lebih baik pulang dulu. Kian-kian tak mau lihat aku. Masa sih? Tak mungkin. Kiong. Ini ayahmu. Ayah sudah pulang. Ayah tahu bagaimana aku melewati 10 tahun ini. Orang-orang menyebutku anak narapidana. Aku terus dihina orang. Pergi, aku tak ingin bertemu. Paman Lu. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begitu? Kiong. Camus. Dalam suratmu, bukan begini yang kau bilang. Ludington, kau masuk penjara 10 tahun. Keluarga kami keluar rumah. Selalu dicemooh orang. Terutama Chan. Wajar dia tak mau jumpa kau. Ini salahku. Semua salahku. Paman Lu. Kiong. Aku segera pergi. Aku pergi. Barusan hampir membunuhku. NAK Sipat. Pergi cuci mukamu. Li Daji. Selama 10 tahun ini, aku bekerja keras, merawat kalian. Apa kesalahanku padamu, hingga kau perlakukan aku begitu? Jangan main tuduh moral begini. NAK, cepat telepon kakak Biao. Halo, kakak Biao. Apa? Kau sudah sampai? Kakak Biao. Kenapa datang begitu cepat? Aku belum siap-siap. Ya. Da sah sie imut. Gadis secantik ini, kau pukul sampai begini. Bagaimana aku main? Bukan. Dia sama sekali tak setuju. Terpaksa aku paksa. Tapi sekarang tenang. Dia setuju. Semoga benar begitu. Hahaha. Dek cantik. Sejak terakhir jumpa, aku terus memikirmu. Hahaha. Kumohon Kak Biao, lepaskan aku. Melepaskanmu? Utang suamimu bagaimana? Akan kucari cara bayar. Aku sungguh berusaha. Haha. Hari ini tak mau uang. Ini semua salahku. Aku yang bloqué Kiong. Paman Lu. Jangan terlalu menyalahkan diri. Kurasa ada yang tak beres. Sejak kita baru masak tadi, sikap mereka sangat aneh. Kamu bilang Kian-kian rindu padamu di surat. Tidak mungkin dia keluar, tapi tidak menemui. Pasti ada yang tidak beres di sini. Maksudmu? Lebih baik kita segera kembali dan lihat. Cepat pergi. Ayahku adalah Lu Dingtian. Apa? Kamu? Ayahmu adalah Lu Dingtian? Kenapa tidak bilang dari awal? Dia memang putri Lu Dingtian. Jangan-jangan, Bang Biao. Kamu takut sama Lu Dingtian? Takut.
Aku justru semangat. WKWKWK. Lu Dingtian, kau ini, dulu kau menghinaku. Pernah bayangkan hari ini? Awalnya sudah tidak tertarik, tapi sekarang, aku sangat bersemangat. WKWKWK. Kemarilah. Lihatlah ini. Ini adalah sang legenda zaman dulu. Putri Lu Dingtian. Haha. Lu Dingtian. Tak menyangkakan? Hari ini putrimu jatuh ke tanganku. WKWKWK. Nona cantik. Aku datang. Sayang. Aku akan habisi kamu sekarang. Bang Biao, Bang Biao. Dari dulu sudah dia tidak patu. Sudah siapkan obat khusus. Baguslah kau. Kalian bajingan. Jasadku akan memburu kalian. Lonte, ini semua salahmu. WKWKWK. Nona cantik. Kion Kion, Sayan. Sudah aman sekarang. Kenapa dia kembali? Tidak tahu. Kau tidak apa-apa? Ayah, Li Daji Si Bejingen. Dia memberiku obat, memukuliku tiap hari, mau menjualku ke pria lain. Dazar Bajingan. Ayah. Aku salah. Dulu kuserahkan putriku padamu. Beginikah perlakukanmu? Hei anakku. Dengar baik-baik. Kau akan mati. Kubunuh kau. Ayah, Lu Dingtian, kau kira Masih jagoan seperti 10 tahun lalu? Bisa kubunuh kau, hanya dengan perintah. Hari ini kau mati. WKWKWK. Lucu sekali, kau sekarang. Bahkan lebih hina dari anjing. Mau menggigitku? kuk. WKWKWKWK. Kion. Kion. Apa yang ku lakukan? Apa yang kalian lakukan? Haha, cuma beri dia obat khusus, hingga putrimu jadi lebih manis. Dazar Brengsek. Paman, bawa kian-kian pergi dulu. Orang-orang ini. Serahkan pada saya. Mau kabur? Bisakah kalian lolos? Serang. Lawan jumlah orang denganku? Panggil semua pasukan. Hahaha. Kau siapa sampai segitunya? Tahu tidak siapa aku ini? Aku tak mau bicara dengan mayat. Haha. Sangat menggelikan. Jangan gerak. Jongkok. Sudah aman. Kak Lu. Aku hanya sesaat linglung. Anggap saja saya angin lalu. Lepaskan saya. Ya? Aduh. Kion Kion. Kak Lu, aku salah. Aku takkan berani lagi. Kumohon kasihani nyawaku. Kau hancurkan anakku seperti ini. Berani-beraninya minta dilepas? Ini semua salah Li Dazhi si bajingan. Dia yang menaruh obat di minuman. Aku tak terlibat. Ayah, jangan percaya dia. Dia yang menjebakku. Aku juga dipaksa. Ayah. Benar? Mertua, kita satu keluarga. Jangan percaya orang luar. Hammond, silakan perintahkan. Serahkan pada... Aku tak ingin melihatnya lagi. Bawa mereka pergi. Cepat pergi. Jangan. Kalian berdua, berhenti. Ayah, jangan bunuh aku. Aku menantum. Jika ayah membunuhku, bagaimana dengan kian-kian? Anak. Li Dazi. 10 tahun lalu, kukira kau orang bertanggung jawab. Ternyata kau monster. Aku sendiri menyerahkan anakku ke neraka. Ayah, kumohon. Kasihani nyawaku. Takkan kuulangi lagi. Ayah, maafkan aku. Cian. Aku mohon, bicaralah pada ayah. Aku benar-benar menyesal. Takkan terulang lagi. Maafkan aku sekali ini. Memaafkanmu? Saat kau pukuli aku setiap hari, saat kau serahkan aku ke pria lain, pernah kau bayangkan ini? Ayah. Sudah beres. Changeant. Paman Lu, tenang saja. Serahkan pada... Kak Lu, aku salah. Jangan, tidak. Jangan. Lepaskan. Lepas. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan.
Kalian tak boleh membunuhku. Tahu tidak siapa kakak seniorku? Hari ini takkan ada yang bisa selamatkanmu. Hello, PAK Li. Cepat selamatkan aku. Lu Ding Tian terkutuk. Akan tiba harinya. Aku akan injak-injak kau. Kacau, tenanglah. Itu grup Dragon Riselo. Nggak cuma di Binjiang. Seluruh Dasia pun. Mereka raksasa di sini. Kita pasti nggak bisa lawan mereka. Aku sudah berjuang mati-matian. Mana mungkin ku beri mereka. Hello? APA? Ada APA lagi kacau. Wahahaha. Sekarang, orang biasa aja. Berani nindazin aku. Kalian kira aku Li Chao mati? Siapa yang nekat? Berani kirim masalah? Mau mati kali. Cepat kumpulkan orang. Tidak. Aku sendiri yang pergi. Kalau enggak, seluruh kota Binjiang bakal ngira aku sudah mati. Bawa mereka pergi. Tunggu. Kalau kau berani sentuh aku. Kau akan menyesal. Baiklah. Aku ingin lihat siapa yang berani jagain kau. Kak Biao. Tolong selamatkan kami. Tenang, begitu kakakku datang, mereka bakal hancur. Lu Ding Tian. Kau nggak tahu siapa kakakku? Nanti kalau kau lihat dia, Kau bakal kaget. begitu dia datang. Kalian semua mati. Kalau gitu aku lihat. Siapa sih kakakmu itu? Siapa berani ganggu orangku? Dasar. PAK Li. Akhirnya datang juga. Ada APA? Ada yang berani ganggu aku. Mereka nggak hargaimu. Untuk apa aku bayarmu? Masih mau? Suruh aku turun tangan? Aku penasaran. Siapa yang sok jago? Sudah ku bilang. Kalau ketemu lagi, kalian ku babat habis. Direktur Zhang. Kak Lu. Kami salah. Kami salah. Kami segera pergi. Kami benar-benar kapok. Maafkan kami. Pak Li, kenapa begini? Cepat habisi mereka. Diam kau. Aku bunuh kau dulu. APA? Anda salah orang. Mereka yang harus mati. Bodoh. Kau tahu siapa mereka? PAK Li. Lu Ding Tian sekarang sampah. Itu anak sok jago. Ngapain takut mereka? Sudah. Paman Lu. Bawa Kian-Kian ke rumah sakit. Yurisen di sini. Serahkan pada Baik. Changeant. Saya tidak ingin ada yang Mangangu Kei du Pan Kami Berdua. Tuan Zhang. Karena ini tidak ada hubungannya. Saya segera pergi. Berhenti. Tuan Zhang. Ampun, Tuan Zhang. Perusahaan Kakak Tian, segera saya kembalikan. Saya akan segera mengembalikannya. Ini tidak mungkin. Mereka cuma sampah. Berdasar apa? Penjahat seperti berani menghina orang baik saya. Bawa pergi. Ampun, Tuan Li. Kakak Wang, tolong maafkan. Tuan Zhang. Kami akan. Berangkat dulu. Dan kalian semua. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Tolong kasihani kami. Beri kami kesempatan. Dulu Paman Lu memaafkan, tapi kalian terus ganggu. Lihat apa yang kalian lakukan. Tuan Zhang. Beri kami kesempatan lagi. Kami benar-benar menyesal. Ampunilah kami. Semuanya hancur. Saya menantu Lu Dingtian. Jangan bunuh saya. Saat kau menyiksa Kian-Kian, mana perasaanmu sebagai suaminya? Ibu. Tolong saya. Mazuk. Kian-Kian, Kemarila. Ayah lihat lukamu. Sudah membaik? Sudah hampir sembuh, Ayah. Berkat bantuan Tuan Zhang, dokter terbaik disediakan. Rumah sakit terbaik. Changeant. Terima kasih. Jangan bicara begitu, Paman Lu. Kebaikan sederhana Anda dulu. Membentak diri saya sekarang. Saya takkan pernah lupa budi baik Anda. Jean Bejitu. Kesuksesanmu sekarang adalah hasil kerja kerasmu. Saya turut bangga. Omong-omong, Paman Lu, saya ingin bicara sesuatu. Apa itu?
Saya akan investasi 10 miliar. Untuk kerjasama dengan Gru Longteng. Karena niatmu tulus, saya terima tawaran. Tapi, saya ingin serahkan perusahaan ke putri saya. Ayah, tidak boleh. Saya tidak pantas. Kion. 10 tahun terakhir menyiksamu. Ayah kira. Li Dazhi pria baik, ternyata binatang. Ayah yang merusak hidupmu. Ayah, ini bukan salahmu. Bukan kesalahan ayah. Cian, Paman Lu. Anda hanya punya satu anak. Perusahaan ini memang hakmu. Tenang. Saya siapkan tim profesional untuk membantumu. Kamu pasti bisa. Jadi kita sepakat. Besok di konferensi pers, saya resmi serahkan perusahaan. Terima kasih, ayah. Biaogu. Ini semua salahmu? Dasar sampah, aku hampir kehilangan nyawaku. Kubunuh kau. Biaoge, ampunilah aku, Biaoge. Ampun. Boleh juga. Bayar utang judimu 10 juta padaku. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau begitu, kau akan kuubah jadi onderdil. Baru ada uang, kan? Biaoge, aku akan bayar utangnya. Aku pasti akan membayarnya. Hello? Apakah ini Tuan Li Dazhi? Ya? Saya manajer HRD dari Dragon Rise Group. Kami ingin merekrut Anda sebagai manajer wilayah Binjiang di Dragon Rise. Kami harap Anda bisa segera bergabung. Dragon Rise Group? Pendukung Li Chao? Bukankah itu manajer Cui dari Dragon Rise? Selesai sudah. Sebenarnya siapa Li Dazhi ini? Lepaskan ikatannya. Dazhi. Cepat bangun, Zini. Hello. Merekrutku jadi manajer Dragon Rise? Benar. Itu perintah langsung dari ketua kami. Quechua. Ayah Daji. Maaf atas kelakuan saya tadi. Jangan diambil hati ya. Sekarang aku manajer Dragon Rise Group. Lu Jingtian. Dan juga bocah kecil itu. Belly Orang Untaku. Aku ingin balas dendam. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Tidak datang ke acara. Peluncuran Grup Lu, saya umumkan, mulai hari ini, Grup Lu. dan semua industrinya. Secara resmi saya serahkan pada putri saya. Lu Qian. Lu Dingtian Dipendrick Tintin. Siapa sangka, dia sekarang bangkit kembali? Benar sekali. Memang pantas disebut tokoh legendaris. Saya dengar kabar, grup Lu ini akan segera menjadi Dragon Rise Group, mitra terbesar, investasi dana, mencapai puluhan miliar. Apa? Tuan Lu, selamat. Tuan Lu sangat muda dan sukses. Kedepannya, saya mohon bantuan kalian untuk menjaga putri saya. Tentu saja, karena reputasi Lu Dage, saya pasti akan mendukung grup Lu sepenuhnya. Tentu saja, kami semua anak buahmu ini. Siapa di antara kami yang tidak menerima kebaikan Lu Dage dulu? Sekarang adalah waktunya membalas budi. Terima kasih. Lu De, Kingar, grup Longteng. Baru-baru ini akan berinvestasi 100 juta. Ke grup Lu, benarkah? Grup Longteng tidak mungkin bekerja sama dengan Lu Dingtian. Sampah ini. Tak disangka, kalian ayah dan anak sampah bisa mengadakan pesta yang lumayan. Li Dazhi, kau tidak diterima di sini. Pergi dari sini. Aku pergi? Seharusnya, kau yang pergi dari sini. Kemari. Tidak masuk akal. Ani adalah wilayah Luzon. Kalian berandalan kecil. Cepat pergi dari sini. Benar.
Apa kalian tahu siapa Luge kami? Dasar tidak tahu diri. Tahu. Lu Dingtian. Sampa. Mantan narapidana. Kau. Satpam. Segera usir mereka. Ini adalah manajer baru grup Longteng. Lihat siapa yang berani menyentuh. Ternyata, grup Longteng, manajer yang baru ditunjuk. Bukankah ini Air Besar mengenyakan Kiel Rajanaga? Anda pasti membawa perintah perusahaan untuk bernegosiasi dengan Luzong. Untuk bernegosiasi dengan Luzong, sungguh sebuah penghinaan. Li Dazi. Apayong Kuanjankan? Sederhana, berikan grup Lu padaku. Hari ini aku akan melepaskanmu. Bermimpi, perusahaan ini kutinggalkan untuk putriku. Tidak akan kuberikan pada orang sepertimu. Lu Dingtian. Perhatikan bicaramu. Aku sekarang adalah manajer grup Longteng. Satu kata dari bisa membuat grup Lu bangkrut. Aku sekarang Memberimu. kesempatan untuk memohon. Kyong. Saatnya untuk mengakhiri ini semua. Jalong. Kau berani memukulku. Luzong, jika Anda melakukan ini, Anda akan menyinggung grup Longteng. Benar, Lu Dage, cepat suruh Luzong meminta maaf padanya. Dia adalah manajer grup Longteng. Manager? Dia tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan menceraikanmu. Ini, ternyata mereka adalah keluarga. Lalu, apa artinya ini? Jalong. Sepertinya kau ingin kupukul. Perji. Lu Dingtian. Aku sekarang adalah manajer grup Longteng. Satu panggilan dari bisa membuat keluargamu bangkrut. Lude, bicaralah baik-baik. Jangan lepakin kami. Benar, Luzong, cepat minta maaf padanya. Bajingan ini tidak hanya memberiku obat bius, dia juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Manajer Li hanya membuat sedikit kesalahan. Kau sebagai seorang istri, tidak bisa mengerti sedikit pun. Benar, dia adalah manajer grup Longteng. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kalian berdua, kenapa banyak bicara? Lupa dengan apa yang kalian janjikan padaku tadi? Sekarang berbeda dengan dulu. Kau sudah bermusuhan dengan Dragon Rise Group. Ngapain lagi kami bicara padamu? Benar, manajer Lee, ke depannya, mohon bantuannya. Mudah itu, hanya saja. Kalian berdua ini sampah. Cepat berlutut, minta maaf pada manajer Lee. Berhenti. Kubilang berhenti, jangan bergerak. Berlutut. Membungkuk. Jangan bergerak. Siapa berani membuat dermawanku berlutut? Apakah kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Hammond, silakan duduk dulu, serahkan padaku. Baik. Kamu. Dia, justru dia. Kau takut apa? Sekarang seluruh Binjiang, semuanya ku yang tentukan. Bukankah kau ingin balas dendam? Kenapa masih Sepertinya pelajaran yang kuberikan belum cukup. Li Chao dan Wang Kue sudah pergi merenung di penjara. Kenapa? Kalian juga butuh bantuanku? Akting. Kemarin, aku memang takut padamu, tapi tidak hari ini. Manajer Lee, apa maksudnya ini? Anak ini hanya seorang aktor bayaran yang dia sewa, sama seperti sama-sama sampah. Mungkinkah Lu Dingtian membuat sensasi? Investasi 10 miliar dari Dragon Rise, itu palsu. Akulah manajer kota Binjiang ini. Kalaupun ada investasi 10 miliar, tetap harus aku yang memutuskan. Hampir saja aku tertipu oleh orang licik ini. Benar. Untung ada manajer Lee yang datang tepat waktu dan menyelamatkan kita. Mudah itu. Ikut denganku nanti. Akan kubawa kalian hasilkan uang. Manajer Lee repot-repot. Aku umumkan, perusahaan kami mulai saat ini. Dengan Lu Group mengakhiri semua kerjasama. Benar. Mulai sekarang, kota Binjiang, seluruh industri, memboikot Lu Group. Hey, lihat ini? Inilah akibatnya jika melawan. Manager. Apakah kau pernah berpikir siapa yang memberimu jabatan? Apakah kau pernah berpikir siapa yang memberimu jabatan? Kau tidak bicara, hampir saja aku lupa. Jabatan manajerku itu langsung dari ketua yang mengangkatku. Memang harus manajer Lee bisa mendapatkan promosi dari ketua. Lu Dingtian ingin memakai nama besar Dragon Rise. Sekarang malah kena batunya. Tentu saja. Aku ini kan orang kepercayaan Quechua. Masa depan jadi direktur pun bukan masalah. Lu Dingtian, kau tamat. Benar-benar sandiwara. Shenggong. Saatnya mengakhiri ini. Mengerti. Kenapa? Tidak bisa berakting lagi? Begini saja. Asal kalian berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih.
Akan kupertimbangkan untuk mengampuni kalian. Lu Dingtian si sampah ini malah menyia-nyiakan menetek kaya seperti ini. Benar. Kalau aku, walaupun harus menyerahkan perusahaan pada manajer Lee, aku rela melakukannya. Dragon Rise Group membawa hadiah 10 miliar, memberi selamat pada Direktur Lu. Direktur Lu, hadiah untuk Anda sudah disiapkan. Shengang. Terlalu boros. Tidak apa-apa. Ini ternyata benar. Lalu dia ini, Mustahil. Akula. Manajer wilayah Binjiang. Barang yang kamu katakan itu, apakah itu untukku, kan? Kamu ini siapa? Shaolin, aku menyuruhmu mencabut jabatan Li Daji. Apakah kamu belum memberitahunya? Maaf, Zhang Dong, menyusun kontrak butuh sedikit waktu. Pemberitahuan akan segera sampai. Ini tidak mungkin. Aku mengerti, kalian pasti sedang berakting. Kontrak yang disebut-sebut ini, investasi, semuanya palsu. Lu Dingtian, Direktur Lu, adalah dermawan direktur kami. Tanpa hubungan. Kamu pikir kamu bisa jadi manajer? Director, menghargai kemampuanku, baru menjadikanku manajer. Sama sekali bukan karena hubungannya dengan dia. Aku tahu. Kamu juga diundang oleh mereka. Aduh, kalian cukup berdedikasi. Aktingnya totalitas sekali. memang harus menirli. Kalau tidak, kita semua sudah tidak berubah tua ini. Sudah merasa ada yang aneh. Lu Dingtian di penjara 10 tahun. Bagaimana mungkin dengan grup Longteng terlibat hubungan? Benar. Dia melakukan semua ini. Bukankah itu untuk mencari kita untuk berinvestasi? Aku tidak punya waktu dengar omong kosong. Kalian sudah dari lingkaran bisnis. Cai Kliarkin. Jangan percaya dia. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Adalah direktur grup Longteng. Director. Lee Dazi. Kamu sudah dari grup Longteng. Dick Luarcan. Tidak. Manager. Manajer sepertiku ini. Bukankah direktur yang menunjuk langsung? Anda mungkin salah paham. Yang memecatmu juga direktur. Ini tidak mungkin. Jika kamu adalah ketua grup Dragon Rise, kenapa mau bantu Lu Dingtian? Sampah tak berguna ini? Apa? Asosiasi Binjiang dikeluarkan dari anggota. Bangkrut. Bukti penggelapan pajakku sudah terbongkar. Aku akan dipenjara. Direktur Zhang, aku tadi tidak bisa mengenali orang hebat. Kumohon, beri aku kesempatan. Kak Lu, demi pertemanan kita yang sudah bertahun-tahun, tolonglah aku. Aku tak mau dipenjara. Kalian dari awal tidak serius kerjasama. Dibujuk sedikit. Langsung goyah. Sungguh top. Bos Lu, semua asetku akan kuberikan pada Anda. Beri aku kesempatan. Ayahku pernah mengajariku, setiap perbuatan akan dapat balasan. Cukup. Jangan biarkan Orang tak penting. mengganggu acara. Bawa mereka keluar. Sekarang hancur sudah. Ayo pergi. Tunggu. Ayah, maafkan aku sekali lagi. Sekali lagi. Sudah kumaafkan. Benar. Ayah, bukankah ayah penolong direktur Zhang? Aku mohon, bicarakan baik-baik. Kembalikan jabatan manajerku. Baleka. Sudah begini parahnya, masih tak mau insaf. Kreza. Lebih baik kau masuk penjara untuk merenung. Tidak, aku tidak. Chanshian, tolong. Bicaralah pada ayah. Aku suamimu. Lee Daji. Saat kau menyiksaku, pernahkah kau berpikir? Saat kau membiusku, ingat aku istrimu? Lee Daji. Semua ini, akibat perbuatanmu sendiri. Bawa dia pergi. Jangan kotori acara dengan sampah. Ayah. Semua ini berkat ayah. Kiong. Kau bisa keluar dari trauma. Ayah sangat senang. Bapak-bapak, mari lanjutkan konferensi. Ada kabar baik lagi. Oh. Baik. Adirin. Tadi hanya drama. Sebagai permintaan maaf, saya memutuskan Grup Lu. akan memberikan diskon 5% dari kontrak. Semoga kita semua Tetap percaya grup Lu untuk kesuksesan. Semua ini berkat Putri. Terima kasih Bos Lu. Kami akan selalu mendukung grup Lu. Ayah. Orang-orang itu, Pendulet Opportunities. Ayah percaya mereka? Bodohnya. Pedagang itu selalu cari untuk Dangan peut la Jarente a dit.
Mereka akan ambil. Qu'est-ce en tes pas? Paman. Paman benar-benar ahli. Taktik memberi hadiah dan ancaman ini sangat menginspirasi. Oh iya. Tadi kau bilang, ada kabar apa? Aku ingin meminta Paman menjadi direktur utama Dragon Rise Group, memimpin Dragon Rise Group. Tidak. Usiaku sudah senja begini. Cukup merawat kian-kian saja. Paman. Paman masih jagoan. Dragon Rise Group di tangan Paman. Baru aku tenang. Bagus sekali, Ayah. Apapun keputusan Ayah, aku pasti dukung. Baiklah. Sudah pintar strategi mundur. Memang anak. Kalau begitu, Aku akan urus kian dulu. masih ada satu urusan. Kalau sudah selesai, aku akan bantu kamu. Jadi Paman setuju? Bagus sekali. Paman kedua. Paman. Tolong aku. Dashi, kenapa? Kok bisa separah ini? Apa yang terjadi? Ah, tidak apa-apa Paman. Aku cuma dipukuli di kota, lalu kabur ke sini untuk sembunyi beberapa hari. Siapa berani ganggu aku? Keponakan Li Jinlong. Dasar kurang ajar. Ah, Paman jangan ikut campur. Ya sudah, baiklah. Desa Heping kita segera digusur. Kita akan segera menjadi orang kaya. Setiap keluarga minimal dapat 10 juta. Tentu saja. Katanya perusahaan besar mau bangun. Aku juga tidak paham, tapi mereka sangat royal. Per meter persegi, bisa dapat 10.000 rupiah. Wah. Lu Dingtian. Kamu lupa, keluarga Lu di desa kita, juga keluarga besar. Penggusuran kali ini, paling sedikit dapat 50 juta lebih. Dashi, ngomong-ngomong, bukannya kamu menantu mereka? Lu Dingtian di penjara ini, entah kapan bebas. Tanah keluarga ini. Maksud Paman. Makam ayahnya itu, minimal dapat 30 juta. Kalau sampai ke kita, wah. Kalau bisa dapat uang ini, aku bisa kabur jauh, hidup enak. Tunggu. Paman kedua, lalu kenapa masih cepat digali? Aku juga mau, tapi, walaupun Lu Dingtian di penjara, aku takut bertindak. Aduh Paman. Aku ini siapa? Aku menantu Lu Dingtian. Tanah keluarganya, bukankah jadi milikku? Aku yang tanda tangan. Gali. Dashi, kamu pulang tepat waktu. Aku tenang ada kamu. Wahahaha. Lu Dingtian. Ini semua gara-garamu. Semuanya, jangan bilang aku pelit. Ada kesempatan carry dut. Tergantung kalian. Mau ikut atau tidak? Dazi, serius. Uang ganti rugi pemukiman sudah banyak. Masih ada peluang jadi kaya. Ngomong apa sih? Dazi orang kota. Pasti punya ide bagus. Asal kalian dengar saya. Setiap keluarga. Minimal tambahan. 100 juta. Masih ada rezeki begini? Keluarga saya sudah dapat 3 juta. Bisa tambah 1 juta lagi. Pasti saya setuju. Dengarkan dulu Dazi. Pak Kepala Desa, suruh kami ngapain? Perintahkan saja. Semuanya. Proyek ini penting banget. Kesempatan Yuba Nazib. Akhirnya desa kita kebagian. Tapi. Coba pikir baik-baik. Tanah yang ada, cukup untuk hidup kalian sepanjang umur? Iya sih. Sekarang 100 juta kecil. Buat rumah mobil langsung habis. Tapi, kontraktor sudah bayar tinggi. Kita gak bisa apa-apa. Ah. Kamu gak punya tanah? Aku Casey. Dazi serius. Shem. Tapi tanahnya dari mana? Aku emang gak punya. Lu Dingtian punya. Wah. Muda meronto. Lama tak pulang. Rupanya yang bicara. Desa damai ini ya? Ya. Dapat surat warga. Desa mau dibongkar. Pangin bantu mereka. Setelah bebas. Ini hal kecil. Proyek ini tanggung jawab adik. Cukup Bapak bilang. Longting Group Shemin, warga dapat haknya. Wah kebetulannya. Kami baru tahu, ini kampung halaman Bapak. Setelah dapat kabar, langsung hentikan proyek, revisi kontrak. Ganti rugi per rumah, jamin 10.000 per meter. Changeant. Terima kasih. Atas nama warga, terima kasih. Bapak penyelamat saya. Tanpa Bapak,
Saya tak akan seperti ini. Saya yang berterima kasih. Anda sang penyelamat? Akhirnya ketemu. Nah, ngapain begini? Ayo bangun. Lah ngapain sih? Biarkan dia bersujud. Dulu tanpa Bapak. Quasi c'est Yamakan. Saya sudah mati kelaparan. Sujud ini. Sepatutnya saya lakukan. Ini adikku Sang Niat, kepala proyek properti. Sejak tahu Desa Damai. Kampung Alaman Bapak. Saya hentikan proyek. Tunggu Perintah Bapak. Sudanak. Ayo bicara sambil berdiri. Baiklah, kalian anak baik, anak baik. Lu Dingtian sudah kembali. Cepat pergi. Cepat. Rumah tua keluarga Lu Dingtian itu. Harganya 5 juta. Makam ayahnya. Nilainya tak ternilai. Ha? Lidatsi, kau gila? Berani kau sentuh rumah kakak lu? Bahkan ganggu makam leluhur keluarga lu? Orang tua itu sudah mau mati di penjara. Rumahnya jadi milikku. Lu Dingtian sudah banyak berjasa untuk desa kita. Ini tidak pantas. Iya nih. Apalagi, itu kan Lu Dingtian, kalau dia keluar penjara, tahu kita rusak makam keluarganya, kita tamat. Takut APA? Kalian takut apa? Aku menantu Lu Dingtian. Menurut kalian, rumah ini milik siapa? Datsi, lama-lama, kau mau apa sebenarnya? Sebagai kepala desa. Maksud Dazi ini, untuk kebaikan bersama. Asal kalian mau membantu, membongkar rumah tua Lu Dingtian dan makam leluhurnya. Nanti dana penggusuran cair. Kita bagi rata. Apa? Kau mau kami yang nekat? Merusak rumah kakak lu sendiri? Omong kosong. Kalau bukan karena proyek dihentikan, mana aku butuh kalian. Pokoknya kalian mau bantu. Tiap keluarga dapat minimal 2 juta. 2 juta? Oke, aku setuju. Aku pulang ambil cang. Kalian. Dazi, jangan benar-benar bagi uang ke orang bodoh ini. Itu jumlah besar. Paman. Aku kelihatan bodoh? Hah? Aku cuma memanfaatkan mereka untuk percepat penggusuran. Nanti, bukannya uangnya masuk kantong kita? Tentu saja, Paman. Baiklah, aku hubungi manajer uang lagi. Begitu proyek mulai, dana langsung cair. Nyen, proyek di desa kita sudah sejauh mana? Tinggal tunggu Perintah. Begitu dimulai, dana langsung cair. Warga desa sudah tidak sabar bertindak. Tak perlu tunggu aku. Yang penting dana siap. Segera mulai. Siap. Akan Kusbarkan Info. Manajer uang. Bisa mulai kerja. Pastikan semua warga diperhatikan. Ngomong-ngomong, aku mau pulang kampung. Sudah lama tidak kembali. Entah sekarang, seperti apa keadaannya. Kami temani. Baik. Ayah. Aku pulang. Anakmu tidak berbakti. Setelah bertahun-tahun, baru bisa kembali menjengukmu. Ayah, seumur hidupku berbuat kebaikan. Mereka menyegani memanggilku, Kakang. Tapi selama 10 tahun di penjara,
Aku terus merenung. Apal semua ini cependant? Puas? Paman. Berbuat baik pasti ada nilainya. Kami buktinya. Terima kasih. Berkat kalian semua, membuatku percaya, orang baik dapat balasan baik. Nanti setelah urusanku selesai, akan kubantu kalian. Ashley. Jangan bilang aku terlalu tua ya. Kakak. Kak Tian kembali. Shaolin, kenapa kamu datang? Kak Tian, akhirnya kau pulang. Nyaris terjadi malapetaka. Ada masalah apa? Mereka ingin ganti rugi, mau menggali makam leluhurmu. Apa? Jelaskan detailnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lidat sila, dia hasut vaga. Mau merobohkan rumahmu, menggali makam leluhurmu. Bangsa. Tenang paman. Kali ini takkan kuampuni. Akan kubuat dia hilang dari dunia ini. Lalu warga bagaimana? Berani sekali mereka. Ganti rugi jumlahnya fantastis. Mereka sudah kalap. Baik. Tak masuk akal. Berani ganggu makam leluhurnya. Akan putain tu bala. Kerjamu payah sekali. Hentikan proyek sekarang. Kalian kan mau ganti rugi. Ikuti kontrak saja. 1.000 per meter persegi. Perusahaan takkan tambah sepeser pun. Yang terpenting sekarang, cepat kita pergi lihat. Ayo pergi. Dazi, kita sudah sepakat sebelumnya. Begitu dana relokasi cair, harus dibagi ke kami. Tenang saja. Asal kalian kerja keras, uang pasti akan dibagi. Cepat mulai sekarang. Saya sudah konfirmasi ke manajer Wang. Atasan sudah memutuskan untuk mulai proyek. Dana relokasi segera cair. Bagus. Aku sebentar jadi orang kaya. You can bet you to. Ngapain diam saja? Ayo mulai kerja. Semua berhenti. Lu Ding Tian. Kak Lu, kenapa kamu datang? Kami tidak melakukan apa-apa. Siapa Yang Berani? Ngancuri makam leluhurku. Ini semua ide kepala desa. Kami tidak terlibat. Kak Tian, saya tidak tahu kamu sudah pulang. Kontrak sudah ditandatangani. Bukan salah saya. Tondatongan Sudalen Cap. Aku belum mati. Ini semua ide Dazi. Cari dia saja. Lagi-lagi Camo. Hukuman sebelumnya belum cukup? Sekarang makam leluhur dermawanku. Berani kau hancurkan. Memang aku mau apa? Ku beritahu kamu, ini wilayah kekuasaanku. Walau kamu orang penting, jangan ikut campur. Warga sekalian, relokasi ini hal baik untuk kita. Apa yang kita lakukan? Ada salahnya? Iya, tanah ini memang akan direlokasi. Kami hanya mempercepat. Lu Ding Tian, kami coba membantumu. Kalau kamu tidak kembali, kami tetap akan berikan dana relokasi ke keluargamu. Sikapmu seperti ini? Urusan keluargaku tidak perlu ikut campur. Rumahku tidak akan direlokasi. Lu Ding Tian. Omongmu tidak masuk akal. Bukannya ini menghambat kita semua, warga sekalian. Karasa Lu Ding Tian. Hanya mementingkan diri sendiri. Ingin menaikkan harga. Jika dia sampai membuat marah pengembang, proyek ini bisa batal. Benar. Lu Ding Tian, kenapa kamu naikkan harga? Jangan libatkan kami semua. Apa? Siapa yang tidak tahu? Kamu baru keluar penjara. Tidak punya uang. Kurasa kamu sengaja mendapat kabar relokasi, lalu ingin menipu pengembang. Berdasarkan berita, ada yang naikin harga. Akhirnya dana relokasi batal. Lu Ding Tian, kamu egois sekali. Benar, iya. Dia penyelamatku. Dana relokasi tak ada artinya. Kamu memang tak butuh uang. Tapi siapa yang benci uang? Warga sekalian, relokasi ini kesempatan sekali seumur hidup. Jika sampai mereka merusak segalanya. Bagaimana nasib kita? Benar, iya. Semua dengar. Manajer Wang sudah berpesan. Begitu proyek dimulai di sini, dana penggusuran ini akan segera cair dan direktur grup perusahaan akan segera tiba. Kalau Lu Ding Tian berkeliaran di sini, akibatnya akan fatal. Pak Kepala Desa, ini tidak bisa. Keluarga saya butuh uang segera. Warga sekalian,
Dangar Conseilla. Ini salah paham. Menurut saya, kita harus bantu kami ratakan makam ini sampai rata. Ratican. Ayo cepat. Siapa yang berani sentuh? Kalian semua, warga bodoh ini, demi keuntungan kecil, berani ganggu makam leluhur. Calion. Tidak akan dapat sepeser pun. Dasar gadis kecil. Siapa kamu? Berani ikut campur urusan desa damai? Pas mention. Mereka keterlaluan. Batalkan rencana pembangunan. Mereka takkan dapat uang. Ini bisa merepotkan. Katakan saja. Akan saya urus. Siapa kamu ini? Manajer uang sudah setuju. Omonganmu. Mau membatalkan? Saya direktur grup properti. Menurutmu, apa saya berhak? Kenapa lagi orang Lu Dingtian? Tidak. Ini pasti palsu. Mana mungkin direktur, seperti anak muda. Nanti manajer uang datang. Kau akan menyesal. Menurut saya, ini pasti Lu Dingtian yang mengganggu kita. Manajer uang, dia akan segera tiba. Kalau dia lihat penghuni bandel ini, semuanya terlambat. Apalagi yang ditunggu? Mulai bekerja. Jangan sentuh. Gali sekarang, cepetan. Siapa berani? Manajer uang, ada masalah? Masalah kecil. Segera selesai, takkan ganggu proyek. Apa? Kontrak diubah? Cuma 1.000 per meter. 1.000? Bukan, kenapa? Manajer uang? Pembangunannya akan segera dimulai. Halo? Kepala desa, apa maksud manajer uang? Kenapa jadi 1.000 yuan? Manajer uang bilang, kontrak aslinya memang 1.000 yuan. Sisanya, itu kompensasi dari grup. Sekarang direktur utama memutuskan untuk menarik kembali. Mungkin. Dia benar-benar direktur utama? Direktur utama, awalnya 10.000 yuan. Kenapa jadi 1.000? Selisihnya terlalu besar. Benar. Awalnya karena jasamu, kami mau beri kompensasi lebih. Tapi sekarang kalian berani berbuat seperti ini. Berani-beraninya minta uang. Tidak. Kamu tidak mungkin direktur utama. Aku tahu. Lu Dingtian. Pasti ulahmu lagi. Maksudmu? Pasti Lu Dingtian. Yang menaikkan harga seenaknya. Atasan sudah tahu. Ini peringatan dari grup. Masuk akal. Pasti manajer uang tahu keserakahan Lu Dingtian. Aku harus segera jelaskan ke mereka. Faktanya sudah jelas. Masih mau bohongi diri? Diam kau. Kau sudah buat masalah besar. Nanti kita bicara. Dasar Lu Dingtian. Jika hari ini kami tidak dapat uang ganti rugi, kami tidak akan maafkanmu. Paman. Cepat jelaskan ke manajer Wang. Tidak perlu. Aku sudah di sini. Manajer uang sudah ketemu biang keroknya. Soal uang ganti rugi ini, bisa kita bahas lagi? Manajer Wang, ini semua kesalahan. Bodoh mereka. Tenang saja, kami akan hukum mereka. Kalian ngomong apa sih? Manajer Wang, bukankah Bapak marah karena aksi naik harga Lu Dingtian? Makanya kontrak diubah. Tenang, kami tak akan biarkan penghalang proyek seperti ini. Benar. Seluruh desa kami menunggu uang ini. Jangan sampai satu orang merusak semuanya. Begini, saya akan bersikap usir Lu Dingtian dari desa Happy. Setuju angkat tangan? Ayo angkat tangan. Setuju, setuju. Mulai sekarang dia bukan warga desa Heping. Tak hanya itu, kuburan leluhur Lu Dingtian akan kita ratakan untuk mendukung proyek kita, benar kan? Betul, ya. Lihatlah, Lu Dingtian. Ani suara rakyat. Jangan halangi rezeki orang. Diam saja apa? Kalau manajer Wang puas, uang langsung cair. Ayo bertindak. Gas. Bodoh sekali. Kau pikir dirimu direktur utama? Manajer Wang ada di sini. Buat apa berpura-pura? Manajer Wang, cara kerjamu sebagai manajer seperti ini? Diam. Direktur, saya pantas mati. Dia benar direktur utama. Kalian. Berani ganggu direktur kami? Tidak mungkin, manajer Wang. Dia kuma perempuan. Mana mungkin dia menjadi direktur? Dasar kurang ajar. Berani menggonggong di sini. Dia benar direktur utama. Berarti perkataannya tulus. Kok begini lagi? Lu Dingtian. Ini semua salahmu. Direktur. Saya lalai dalam tugas. Silakan hukum saya. Lupakan basa-basi. Mereka telah menghina orang tua, bahkan mau rusak kuburan leluhur. Menurutmu, harus diapakan? Ani. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ani. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Masih ada kesalahpahaman apa lagi? Mereka memang seraka. Layak dapat hukuman. Masih soal pembatalan proyek. Itu benar-benar terjadi. Ini semua kesalahan kalian sendiri. Awalnya saya mau memberikan kompensasi besar karena budi baiknya.
Tapi sekarang jelas. Kalian tidak layak. Beritahu semua. Pembangunan desa damai dibatalkan. Baik. Direktur, pasti ada kesalahpahaman di sini. Jangan tinggalkan kami. Benar Pak Direktur. Ini semua salah kepala desa. Danley Daji yang jahat. Mereka menipu kami. Kami tidak bersalah. Kami minta maaf. Baiklah. Minta maaf, tapi Yang paling ponta. Dimaafkan bukan saya. Orang yang paling kalian sakiti adalah dia. Kak Tian, kami salah. Tolong bicarakan baik-baik untuk kami. Kak Tian, sekarang saya akan hajar mereka berdua untukmu. Mau apa? Jangan bergerak. Cepat minta maaf ke Kak Tian. Kak Tian, saya tergiur uang. Saya janji, tidak akan berani lagi mengganggu Anda. Sudah. Manager Wang. Kalau proyek normal, harusnya berapa kompensasinya? Ani. Dia penyelamat saya. Posisinya setara dengan saya di grup. Orang yang sering kamu ceritakan itu. Biasanya, 1,000 yuan per meter. Director. Dana grup digunakan. Hingga dinaikan jadi 10.000. Roski non plug. Hanya bikin orang lupa diri. Xiaonian. Proyek grup harus lanjut. Ikuti prosedur biasa saja. Sesuai perintah Anda. Bukannya uangnya jadi sedikit. Kak Tian Yige membela kita. Masih bisa dapat segini. Bersyukurlah. Seharusnya memang segitu. Kak Tian, kami ikuti semua perintahmu. Hanya saja. Dalam senua ini, jangan sampai dimaafkan. Kak Tian selalu baik ke kita. Tapi kamu balas dendam begini. Cepat minta maaf ke Kak Tian. Kak Tian, saya sedang tidak waras. Tertipu oleh lidah, tolong maafkan saya. Kamu menghasut warga, gali kuburan leluhur orang. Pernah bayangkan ini? Bukannya mau usir penyelamatku dari desa? Kebetulan. Coba kamu rasakan. Kak Tian, saya salah. Saya tak boleh serakah tanah. Apalagi gali kuburan leluhur. Jangan usir saya. Kepala desa Li, kamu tidak layak jadi pemimpin. Meskipun saya maafkan. Warga akan percaya? Benar. Dulu di desa, sering semena-mena. Usir kamu dari desa damai, sudah ringan. Benar. User dia. Cepat pergi. Li Dazhi, kalau bukan karena kamu, saya takkan sampai seperti ini. Ayah. Saya benar-benar insaf. Maafkan sekali lagi. Kamu tidak benar-benar insaf. Kamu hanya sadar. Sudah tamat riwayat. Kali ini, akan saya balas semua. Ayah. Kasih kesempatan lagi. Sudah lama tak berhak panggil begitu. Di penjara, introspeksi diri baik-baik. Bawa pergi. Sudah. Akhirnya tugasku selesai. Kini aku bisa pensiun tenang. Tidak bisa begitu. Apa Bapak lupa janji pada saya? Ini. Jangan menolak lagi. Saya dan adik masih terlalu muda. Belum mampu mengelola grup sebesar ini. Kami butuh sosok senior seperti Bapak untuk memimpin. Benar. Apalagi Bapak adalah penyelamat kami. Bahkan jika kami serahkan grup ini, itu sudah sepantasnya. Ah, sudahlah. Orang tua sepertiku ini bisa membantu kalian berdua. Sudah cukup bahagia. Kak Tian, dulu kami terlalu bodoh. Maukah kakak memaafkan kami? Ambillah pelajaran dari ini. Kedepannya hiduplah dengan tenang dan jujur. Kak Tian, kaulah tulang punggung desa damai kami. Desa damai adalah rumah. Juga rumah kalian semua. Yang terpenting, kita harus bersatu padu untuk memajukan desa kita. Direktur Lu sedang sibuk. Ayah punya waktu menjengukku? Urusan grup Longteng sudah selesai semua? Ah, kedua anak itu sudah mengelola perusahaan dengan teratur. Saya Yang tua, ini tak perlu lagi. Duduk di sini. Ini bentak Raza Hormat. Mereka pada ayah. Bagaimana kabarmu? Lola tidak? Saya. Tak usah khawatir ayah, berkat jaringan yang ayah bangun bertahun-tahun ini. Banyak perusahaan, antre ingin kerja sama dengan kami. Baguslah. Tenang saja ayah. Kebaikan ayah selama ini, selama bertahun-tahun. Wajar mereka hormati keluarga lu. Memang seharusnya. Baik. Ada apa ayah? Kian. Li Dazi. Di sel penjara. Di Balabiaoj.
Keduanya tewas. Oh itu saja? Tenang ayah, saya sudah move on. Sekarang saya hanya ingin hidup tenang bersama ayah. Baiklah. Ayah ikuti kata putri manisnya. Sudahlah ya, jangan bahas saya terus. Ceritakan tentang masa muda ayah dulu. Mereka dulu jagoan yang disegani. Saya ingin dengar kisah ayah. Quelle aubergine tu? Mari kita mulai dari hotel damai itu.